Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pencari ilmu. Selamat berjumpa kembali di channel kami, di mana pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali kepada teman-teman mengenai tentang bagaimana caranya kita untuk menginstal laptop sendiri. Nah, untuk mengetahui tutorialnya, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Di sini, yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika ingin menginstal laptop ataupun PC teman-teman, yaitu mempersiapkan flash disk. Di sini sudah terdapat flash disk yang saya colokkan ke laptop saya. Terus yang kedua, ini merupakan hard disk, di mana hard disk ini berfungsi untuk menyimpan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam penginstalan laptop ini. Jadi setelah kita menginstal laptop ini, maka aplikasi yang sudah terinstall di sini akan terhapus secara permanen, sehingga hard disk ini akan berfungsi untuk menyimpan master aplikasi saya. Nah, fungsi dari flash disk ini adalah untuk membuat bootable. Nah, di sini saya gunakan aplikasi Rufus untuk membuat bootable dalam flash disk ini. Nah, kita langsung mulai tutorialnya. Oke, di sini kita masuk ke File Explorer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa partisi. Partisi C, partisi D, partisi E, partisi F, partisi H, partisi I. Di sini teman-teman silahkan melihat partisi-partisinya dan mengetahui setiap penyimpanan yang ada dalam partisi ini, agar teman-teman nanti pada saat menginstal mengetahui bahwa ini adalah partisi C, ini adalah partisi D, ini adalah partisi E, dan ini adalah partisi hard disk. Setelah kita masuk ke partisi ini, kita akan masuk ke partisi D, karena sebagian aplikasi saya juga terdapat di laptop saya. Di sini sudah terdapat aplikasi Rufus yang akan saya gunakan untuk membuat bootable. Nah, kita klik kanan. Tampil seperti ini, kita klik Run Use Administrator. Ketika tampil pilihan yes dan no, maka teman-teman silahkan pilih yes untuk masuk ke aplikasi Rufusnya. Di sini, ini merupakan tampilan dari aplikasi Rufus. Nah, di sini ada device, boot selection, select, update grup Rufus. Nah, kita diperintahkan untuk mengupdate. Kita coba update dulu. Kita simpan saja di sini aja. Save. Setelah kita update, kita pilih launch. Flash white. Kita masuk kembali ke aplikasi Rufusnya. Di sini saya lanjutkan kembali. Bahwa di sini ada device, boost selection, partisi scheme, target system, volume label, file system, cluster size, dan status ready, start dan close. Di sini sudah otomatis terbaca flash disk saya, di mana flash disk saya itu merupakan flash disk 8 GB. Dan ketika ingin melakukan bootable, pastikan teman-teman untuk menghapus isi dari flash disk tersebut agar tidak mengganggu pada saat kita melakukan bootable pada laptop nantinya ataupun PC. Kita minimize, masuk kembali ke Rufus. Di sini kita pilih secara otomatis yang ini. Nah, karena kita akan menggunakan file ISO. Nah, disk or ISO. Terus untuk bagian select, di sini terdapat dua pilihan, yaitu select dan download. Nah, ketika teman-teman belum memiliki file ISO untuk Windows ataupun software yang lain, teman-teman bisa download di sini. Namun, karena saya sudah memiliki file ISO-nya, jadi kita langsung select saja. Terus kita masuk ke flash disk. Nah, di sini ada file laptop. Di sini ada aplikasi. Kita cari dulu. Ini merupakan software ISO Windows 10. Nah, kita akan pilih Windows 10 Pro. Terus open. Secara otomatis dia akan
berubah di sini Mas 13 Windows 10 F 2004. Nah, Mei 2020, 32 bit atau 64 bit. Nah, di sini sudah ada Emacs standar Windows installation, secara otomatis dia sudah aktif. Terus di sini kita pilih MBR. Terus secara otomatis di sini akan berubah juga BIOS or UV, CSM. Terus di sini volume SD ISO. Di sini tetap NTFS. Terus di sini cluster size 4096 bit default. Nah, di sini untuk ready ini merupakan informasi status. Setelah kita masukkan file ISO-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita start. Warning L data on device as ISO. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik OK. Kita akan menunggu proses untuk pembuatan bootable pada flash disk. Nah, ini prosesnya sudah mulai berjalan. Jadi kita akan tunggu prosesnya. Nah, di sini proses pembuatan bootable-nya sudah selesai. Jadi kita close untuk aplikasi Rufus-nya. Setelah kita close, kita coba cek apakah file hard disk-nya sudah terisi. Ini merupakan bootable yang sudah kita buat. Setelah kita sudah membuat bootable-nya, maka hard disk-nya kita cabut. Untuk yang di laptop, kita cabut hard disk-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke proses instalasi laptop ini. Oke, kita akan langsung ke proses instalasi dari laptop ini. Untuk flash disk-nya saya sudah colok di sini seperti yang teman-teman lihat tadi. Nah, untuk hard disk-nya saya sudah cabut untuk terlebih dahulu karena saya sambungkan dengan keyboard. Nah, di sini bisa teman-teman lihat keyboardnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan merestart laptop ini untuk masuk ke bootable dari laptop ini. Kita klik yang logo Windows ini, teman-teman lihat ya. Terus kita masuk ke fitur power. Nah, setelah kita klik, terus di sini ada restart. Nah, kita akan merestart untuk laptopnya. Restart. Nah, setelah kita restart, teman-teman pastikan untuk mengklik tombol F2 agar kita masuk ke bootable-nya. Karena di sini saya menggunakan laptop Lenovo, jadi saya gunakan untuk tombol F2 agar bisa masuk ke bootable dari laptop ini. Nah, setelah mati seperti ini, kita tekan tombol F2. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke bootable-nya. Bisa teman-teman lihat. Nah, setelah tampil ke bootable, yaitu kita tidak bisa lagi untuk menggerakkan mouse, jadi yang harus kita gunakan adalah keyboard. Nah, di sini untuk yang ini kita klik yang backup. Ya, untuk menggerakkan ini kita menggunakan keyboard. Ketika kita masuk ke bootable, yang pertama itu di sini ada informasi. Nah, di sini ada produk name Lenovo BIOS versi B0CN93W. Nah, di sini kita bisa lihat untuk informasinya. Terus yang kedua itu di sini ada konfigurasi. Nah, di sini ada system time, ada system date, time untuk waktunya, system date untuk tanggal. Nah, di sini ada USB legacy. Nah, terus yang ketiga ini di sini ada security. Nah, di sini ada administrator password. Nah, terus yang keempat di sini ada boot. Di sini kita akan setting untuk melakukan instalasi. Nah, di sini ada exit ketika kita ingin keluar. Nah, kita akan kembali ke boot. Di sini kita akan melakukan pengaturan, yaitu nah, untuk yang USB di sini kita akan naikkan ke bagian yang pertama. Jadi, untuk menaikkan ini, teman-teman menggunakan F6 seperti ini. Nah, dia akan bergerak ke atas. Nah, seperti ini. Oke, setelah dia di atas, teman-teman tinggal klik F10. Nah, kita gunakan F10 untuk menyimpan ini. Terus di sini akan tampil exit save change. Nah, di sini kita akan simpan dengan mengklik tombol enter yang ada di
keyboard. Nah, seperti itu. Nanti kita tekan tombol-tombol yang lain agar dia masuk ke lanjut ke bootable-nya. Nah, jadi seperti itu, kita tekan tombol yang lain. Misalkan teman-teman mengklik tombol sembarang di keyboard agar dia masuk ke Windows Boot Manager-nya. Di sini akan tampil ada dua, yaitu Windows 10 Start 64 bit, terus Windows 10 Start 32 bit. Nah, jadi di sini teman-teman bisa kondisikan dengan laptop teman-teman. Ketika laptop teman-teman memiliki spesifikasi yang rendah, itu teman-teman gunakan yang 32 bit. Misalkan di sini saya gunakan yang 32 bit saja. Nah, kita pilih yang 32 bit, terus kita enter. Nah, proses loading akan berjalan. Nah, di sini tampil seperti ini. Di sini ada language, ada time, ada keyboard. Nah, di sini kita gunakan yang English, terus US. Setelah tampil seperti ini, kita klik next, terus kita klik install now. Kita tunggu prosesnya. Di sini ada aktivasi Windows. Kita klik next. Oke, di sini kita akan memilih Windows 10 Pro. Setelah itu kita next. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah tampil seperti ini, kita centang yang ini, terus kita next. Nah, di sini custom. Nah, di sini ini akan kita format. Oke. Nah, ini juga kita format. Oke. Nah, setelah itu kita next. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, proses instalasinya hampir selesai. Di sini kita cabut flash disknya karena dia akan secara otomatis merestart ulang laptop ini. Indonesia. Yes. Oke. Nah, di sini kita pilih yes. Terus kita skip. Nah, ini kita I don't have internet. Terus ini continue. Kita tunggu sampai dia memuat kembali. Ini kita klik I don't. Terus stop. Nah, di sini kita tulis. Setelah itu kita next. Password kita next. Kita tunggu sampai prosesnya lagi selesai. Ini kita cek. Nah, ini kita yes. Oke, hai. Di sini akan tampil seperti ini. Kita tunggu sampai dia selesai. Dia tampilan seperti ini. Saya restart dulu.